Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam satu hobi. Setiap orang dengan pilihan dan keputusannya itu memastikan dia berada pada sebuah rutinitas persoalan. Ketika kita memilih budidaya ayam, berarti kita akan menghadapi rutinitas persoalan dalam kegiatan budidaya ayam itu sendiri. Tidak hanya memberikan makan, membersihkan tempat minum, atau mungkin membersihkan lingkungan kayak begini, atau mendeteksi potensi-potensi risiko, tetapi lebih kepada bagaimana kita berperilaku ekonomi dalam kegiatan budidaya ayam itu sendiri. Berperilaku ekonomi berarti efisien, melakukan efisiensi. Apalagi sudah masuk pada skala 25 babon. Belum lagi ada anakan-anakan dalam fase pembesaran, ada juga anakan dalam fase breeding, ada juga yang fase menetas. Nah, artinya apa? Peternak itu diperhadapkan pada persoalan real, nyata. Pakan alternatif benar menjadi salah satu pilihan. Dan itu sudah terbukti dan itu kita sudah lakukan. Tetapi dalam fase tadi itu, fase pembesaran, pra pembesaran 3 bulan ke bawah, ya, itu relatif pasti pakannya pakan pabrikan atau pakan yang diproduksi oleh pabrik. Jagung, ya, jagung halus, menir, pur, atau vitamin, itu relatif berarti uang. Nah, artinya apa? Dalam satu fase produksi, mungkin anakan ayam bisa cepat dijual supaya memperpendek pembiayaan. Tapi ketika itu tidak terjadi, meskipun sudah direncanakan, itu berarti kita harus mempunyai yang namanya siklus pembiayaan. 3 bulan biaya rutin untuk pakan harus tersedia sebelum ada hasil penjualan untuk mendorong pengadaan pakan berikutnya. Kalau ada nilai margin positifnya, berarti ada keuntungan. Dan keuntungan itu bisa diperoleh dengan melakukan yang namanya efisiensi, menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Salah satunya jalan keluarnya adalah membuat pakan alternatif. Tapi ketika kita masuk satu fase mau menjadi peternak pengusaha, secara logika usaha sebenarnya harus ada yang namanya cadangan kas atau biaya dipersiapkan atau biaya disediakan. Nah, kita terlalu berani masuk kepada kuadran 3, kuadran menjadi pebisnis, khususnya di ternak ayam, ya. Dan itu sebenarnya menaikkan daya cipta dan kreasi kita. Masalah itu sebenarnya memaksa kita untuk mencari solusi, membuat kita semakin kreatif dan aktif untuk mencari potensi-potensi sumber daya lingkungan dan juga potensi di luar lingkungan yang bisa menjawab masalah kita itu. Dan saya sedang dan terus berada di arena itu. Artinya apa?
Masalah pembiayaan memang nyata real, tapi saya tidak, ibaratnya takut dengan itu. Ibaratnya saya tidak harus menyediakan uang dulu, saya baru bereaksi. Atau saya menyediakan cadangan kas, baru saya bekerja. Itu saya kira bukan mental wirausaha. Jadi keberanian kita itu keberanian yang real, yang realistis. Kita ukur kemampuan kita maju selangkah dengan masalah yang ada, berarti kita mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah yang maju selangkah tersebut. Kita maju lagi selangkah, timbul masalah lain, nah kita juga mengukur daya juang kita, mentalitas kita, perilaku kita untuk akhirnya mampu menyelesaikan masalah lanjutan itu. Demikian. Nah, artinya apa? Kita tidak kalah oleh persoalan. Persoalan itu adalah bagian dari dinamika ketika pilihan dan keputusan itu terjadi. Nah, sedulur, untuk saya pribadi sampai saat ini saya sudah sukses, karena sedikit banyak 2 tahun pertama ini dimensi teknis, perilaku teknis tentang kegiatan budidaya ayam itu relatif saya sudah pahami, saya sudah kuasai. Dan selama itu saya main berpikir tentang matematika ekonominya, matematika bisnisnya. Jadi di saat bakar sampah begini, saya berpikir berapa banyak uang kita harus cari dari luar buat menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan. Biaya dari luar itu berarti bisa saja tadi pemanfaatan limbah-limbah lingkungan, baik yang di pasar maupun di sekitar lingkungan kita untuk menjawab pembiayaan pakan. Jadi mental entrepreneurship kita, kewirausahaan kita yang kita naikkan. Saya tidak harus berpikir menyediakan uang dulu untuk lalu melakukan budidaya ayam ini. Tidak. Saya lakukan tindakan setahap, bertingkat, lalu saya ikuti. Masalahnya bertingkat, lalu saya cari solusi. Dan kemudian saya naik pada persoalan yang lebih real dan lebih besar. Dan dengan itu saya dilatih. Jadi sedulur, kegiatan budidaya ayam itu kegiatan menaikkan mentalitas dan perilaku bisnis sebenarnya. Kalau ada duit, kita bisa semena-mena atau sesukanya menggunakan duit itu dan menghabiskan duit itu hanya untuk menjawab persoalan yang ada. Tapi ketika sebuah persoalan diperhadapkan sama kita, anggap saja kita punya uang terbatas dan kita tidak keluarkan uang itu, maka berarti kita harus berpikir 2 kali, 3 kali. Maka kerja keras harus dibarengi dengan kerja cerdas. Kerja cerdas berarti artinya menganalisa masalah, lalu mencari potensi-potensi solusinya, baik solusi primer maupun solusi alternatif. Jadi seraya membakar sampah, yang tadinya ini tidak ada tempat sampah, ini sekarang membakar tempat sampah sudah terkonsentrasi. Yang tadinya ini kalau hujan blok, becek, kaki juga bisa tertahan, ini sudah sedikit banyak mulus karena kita gunakan batu-batu bata pecah dari potensi lingkungan yang ada. Ini juga bekas ya. Jadi kita berkreasi sedulur. Dan ini sharing sebenarnya, dan mohon maaf, ini bukan mau menggurui, ini hanya menguatkan motivasi. Kita memilih sesuatu berarti punya konsekuensi. Dan
konsekuensi itu menunggu tanggung jawab. Konsekuensi itu menuntut yang namanya tindakan-tindakan berkelanjutan. Ketika itu memang untuk diarahkan pada sebuah pencapaian sukses, berarti kita harus lakukan. Dan saya sudah ada pada tahap-tahap di mana saya mau menjadi peternak, pengusaha. Karena saya masih konsisten. Saya masih fokus apapun persoalan yang ada. Salam sehat, salam sejahtera.